mengguncang pesisir timur Jepang 11 Maret 2011. Inilah gempa bumi terdahsyat di Jepang dalam catatan sejarah. Pusat gempa berada di samudra, hanya sekitar 70 km dari pantai. Selang 20 menit, tsunami mengempas daratan. Ombak sekitar 9 meter menyapu semuanya. Kota Sendai dan sekitarnya terkena dampak paling parah. Hentakan gempa dan tsunami juga merusak pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima. Evakuasi warga berlangsung semakin masif. TV One segera menugaskan tim peliput, mengingat ribuan warga Indonesia juga tinggal di lokasi terdampak bencana. TV One berkomitmen menyiarkan langsung setiap langkah tanggap darurat. Laporan juga harus tersaji dari kondisi para WNI yang terpaksa ikut mengungsi. Tim TV One juga menjadi penyambung kabar bagi WNI di Jepang dengan keluarga di tanah air. Sudah berhasil kontak dengan keluarga? Sama sekali belum. Orang tua belum mengetahui tentang keadaan di sini. Kalau perlu mungkin keluarga udah mengira kita udah gak ada mungkin, karena sampai sekarang tidak ada yang bisa yang aku hubungi. Liputan tim TV One dari bencana dahsyat di Jepang juga memicu gerakan kesadaran mitigasi bencana di Indonesia. Selamat pagi. Namanya siapa? Elis dari Kasenuma, semuanya selamat. Apalagi sebagai negara di cincin api Pasifik, potensi gempa dan tsunami yang sama juga mengintai Nusantara. Di daerah Sendai ini masih memakan waktu yang cukup lama. Pemirsa, saat ini kita sudah bersama salah satu tim liputan yang ketika itu berada di Jepang ya. Langsung saja ada Mas Lili Dwi Kustiawan yang meliput langsung. Dan TV One ini merupakan TV pertama yang tiba ya, TV nasional pertama yang tiba di lokasi kejadian di Jepang ya. Mungkin Lili bisa ceritakan awalnya dulu, Nanda, bagaimana Lili tiba-tiba dikirim ke Jepang, ke lokasi bencana ketika itu, Mas. Ya, waktu itu pertimbangan untuk dikirim ke Jepang mungkin dari koordinator liputan melihat mungkin waktu itu saya yang paling siap. Jadi untuk itu saya langsung diminta untuk urus visa segala macam ke kedutaan, terus langsung berangkat ke sana. Saya tiba itu udah masih hari ketiga setelah bencana itu. Jadi memang kondisinya masih, saya datang di Bandara Narita saja masih banyak gempa susulan waktu itu yang kami rasakan di sana. Terus setelah itu kami mencoba untuk bagaimana caranya masuk ke daerah Sendai, karena dari Tokyo ke Sendai juga ada jaraknya beberapa jam ya perjalanan, dan menjadi kawasan yang tertutup karena bencana itu. Karena itu kita coba minta bantuan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Mas Lili, begitu sampai di lokasi, kita tahu itu kan lokasi bencana ya, pasti liputan biasa saja tidak mudah ya, apalagi di liputan yang serba darurat seperti itu. Yang pertama kali Mas Lili lakukan ketika itu apa? Dan bagaimana akhirnya bisa mendapatkan jalan untuk bisa ke lokasi kejadian? Ya, untuk yang pertama kita kontak ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, karena mereka yang paling berwenang dan paling bisa mempunyai akses ke pemerintah setempat, ke pemerintah Jepang. Dan memang pada saat itu Kedutaan Besar Republik Indonesia sudah menyiapkan tim khusus untuk menjangkau ke sana, karena di sana ternyata banyak sekali warga negara Indonesia yang bermukim di Jepang. Mereka ada yang belajar di sana, bersekolah, terus juga ada yang menjadi TKI di sana. Itu yang mereka yang tidak bisa dikontak itu pada saat itu mencapai jumlah ratusan orang ya. Dan saya beruntung masuk ke rombongan mereka dan bisa menjangkau pada saat mereka benar-benar membutuhkan bantuan dari Indonesia. Waktu itu berapa hari Lili ke sana?
Waktu itu saya pada saat bencana dan setelahnya ada sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nah, selama rentan 2 minggu itu apa kendala yang Lili hadapi ketika meliput dalam bencana ini? Kendalanya lebih ke ada beberapa sih. Antara lain ya kondisi susahnya mendapatkan transportasi di sana. Jumlah kendaraan kita tidak angkutan umum pada saat itu terputus. Rel-rel kereta api rusak semua. Komunikasi tidak bisa pada saat saya datang ke daerah bencana itu belum ada sinyal telepon, sinyal internet tidak ada. Nah, jadi waktu Anda komunikasi dengan kantor TV One seperti apa saat itu? Pada saat itu saya membawa alat komunikasi untuk bisa bersiaran live dan itu kontak langsung dengan satelit dan itu jadi andalan. Jadi andalan kita ya. Oke, Mas Lili, ada satu pertanyaan yang mungkin semua orang pengen tahu ya. Ketika ditempatkan di lokasi bencana, apa sih sebenarnya pengalaman yang paling nggak bisa Mas Lili lupain? Tapi nanti ya Mas Lili ya, nanti kalau kita kembali lagi, nanti kita akan, sebentar, ini kita melihat dulu, ini adalah ketika Mas Lili liputan di sana ya, 11 Maret 2011. Ini gambar waktu Mas Lili melakukan live report ya, dari lokasi kejadian. 6 tahun lalu. Lokasinya di mana sebenarnya Mas Lili tepatnya? Ini saya melaporkan dari Pelabuhan Sendai. Di mana pada saat itu Pelabuhan Sendai itu adalah pelabuhan niaga, salah satu pelabuhan niaga yang terbesar di Jepang. Komoditas yang dikirim di sana antara lain mobil-mobil mewah. Jadi saya melihat langsung bagaimana mobil-mobil itu bertumbangan, bergelimpangan di jalan-jalan, terus pabrik-pabrik dan gudang-gudang rusak, kapal sampai ke daratan. Kalau dipetakan secara geografis, berapa kerusakan yang terjadi di Sendai saat itu? Mungkin 80% ya bisa jadi ya. Ya, rusak semuanya. Oke, kondisi warga sendiri seperti apa sih ketika itu Mas Lili? Waktu itu warga kondisinya serba terbatas karena pada saat yang sama, maksudnya setelah gempa dan tsunami, Jepang juga menghadapi krisis nuklir dari Fukushima, reaktor Fukushima. Itu yang membuat pemerintah Jepang tidak bisa segera mengirim bantuan ke warga yang membutuhkan. Jadi warga benar-benar sangat sulit, tidak ada listrik, tidak ada air, dan tidak ada sinyal untuk komunikasi. Oke, saya potong, Li. Nah, ini mungkin bisa diceritakan, Li. Ini saat itu dengan warga Indonesia ini ya? Ya, kami akhirnya bisa menjemput warga Indonesia di sana. Ada sekitar yang kami temui langsung 33 pekerja wanita di pabrik pengolahan ikan di Kesenuma, nama daerahnya Kesenuma. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, tidak bisa berkomunikasi dengan bahkan kedutaan. Jadi mereka mengirim secarik surat dan dititipkan ke wartawan lokal Jepang untuk bisa kontak dengan kedutaan besar Indonesia. Salah satunya mungkin berkomunikasi dengan lewat TV, siaran langsung TV One saat itu ya. Dan kita menjadi jembatan antara sekali. warga negara Indonesia dengan keluarganya. Itulah bahagianya sebagai wartawan. Pasti sebagai seorang jurnalis kita bisa merasakan ya seperti apa bahagianya ketika kita bisa menjadi orang pertama yang mengabarkan, menjadi orang pertama yang bisa menceritakan ke seluruh dunia. Gitu menyambung informasi. Luar biasa. Terima kasih sekali Lili Dwi Gustiawan atas berbagi waktunya ya bersama kita dan juga pengalamannya seperti apa ketika meliputi Jepang. Selama 9 tahun TV One tentunya ya. Dan pemirsa, Kabar Pagi edisi spesial ulang tahun TV One